Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban dan pembahasan soal evaluasi bab 1 deskripsi yang sudah kita kerjakan pada minggu sebelumnya. Baik, sebelum ibu mulai, anak-anak silahkan menyiapkan buku catatannya untuk mencatat nanti poin-poin yang sudah dibahas. Baik, kita akan membahas mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 15 sesuai dengan nomor soal yang sudah anak-anak kerjakan pada minggu lalu. Baik, bukan mulai dari nomor 1. Nah, diperhatikan ya. Soal nomor 1. Pernyataan berikut yang merupakan ciri teks deskripsi adalah: A. Bersifat menceritakan, B. Mengandung bukti dan kebenaran, C. Menggunakan contoh, fakta, gambar, peta, dan angka, D. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Nah, jadi jawaban untuk nomor 1 yaitu D. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Jadi, teks deskripsi itu ciri-cirinya dengan menuliskan sejelas-jelasnya objek yang telah kita teliti. Seperti itu. Lanjut, nomor 2. Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Ya, wajah ibuku memang meneduhkan. Matanya yang bulat, menyiratkan kasih sayang kepada orang lain. Tangannya yang mungil dan lembut mengajari kami berjalan untuk pertama kalinya. Dengan tangannya yang mungil, ibuku menyuapi kami untuk pertama kalinya dan menghapus air mata kami saat kami menangis. Rambut ibu yang indah menggambarkan keindahan pikirannya. Tidak pernah terbesit dalam pikirannya berbuat buruk kepada orang lain. Dengan bibir mungilnya, nasihat-nasihat indah tentang kehidupan mengalir ke telinga kami. Nah, dari kalimat di atas merupakan teks deskripsi. A. Deskripsi sugestif, B. Deskripsi teknis atau ekspositoris, C. Deskripsi subjektif, D. Deskripsi objektif. Nah, jadi jawabannya dari kalimat deskripsi tadi yaitu C. Deskripsi subjektif. Kenapa deskripsi subjektif? Karena yang dibahas kalimat deskripsi tadi yaitu mengenai ibu, ya. Dan ibu adalah sesosok orang, manusia, jadi disebut dengan subjektif, ya. Nomor 3. Berdasarkan teks deskripsi pada soal di atas, objek yang dideskripsikan adalah, nah, jadi apa? A. Wajah ibuku, B. Tangan ibuku, C. Keramahan ibuku, dan D. Sosok ibuku. Jadi mana anak-anak objeknya? Benar, yang D. Sosok ibuku. Bulingkari, maaf. Yang D. Lanjut nomor 4. Paragraf yang menyatakan aspek bidang perasaan adalah: A. Kedua anak itu bak pinang dibelah dua. Wajahnya sangat mirip. Rambut kedua anak itu ikal, kulitnya putih bersih seperti ibunya. B. Dilihat dari penampilannya, orang itu pasti kaya. Setiap hari baju yang dikenakan selalu bagus. Ia selalu menggunakan baju dan perhiasan mahal jika akan pergi ke pesta. Yang C. Hani sangat sensitif. Ia mudah tersinggung jika temannya salah mengucapkan kata-kata. Oleh karena itu, teman-teman Hani sangat hati-hati memperlakukannya. Yang D. Ayah dan ibu tidak pernah berbuat kasar terhadap kami. Ayah dan ibu selalu memperlakukan kami dengan lembut. Keluarga kami hangat dan saling menyayangi. Nah, dari
poin-poin A sampai D yang termasuk keperasaan yang mana? Nah, yang C. Karena apa? Perasaannya sensitif. Nah, sensitif itu merupakan dari perasaan seseorang. Ada yang sensitif, sangat pemarah, ada juga yang sangat lembut gitu ya. Itu merupakan perasaan seseorang. Nah, ini tadi. Nah, aspek bidang perasaan ya. Yang C, Ibu Lingkari. Nah, lanjut nomor 5. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Penawaran ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan jaminan bahwa gunung setinggi 2.329 meter dari permukaan laut tersebut aman dikunjungi meskipun berstatus siaga. Wisatawan dapat menikmati pemandangan eksotis Gunung Bromo dari jauh. Penawaran paket wisata ini termasuk kegiatan menikmati hasil panen dan keindahan matahari terbit, atau yang sering kita lihat dengan sunrise, matahari terbit. Teks tersebut membahas A. Keindahan Gunung Bromo, B. Penawaran paket wisata erupsi Gunung Bromo, C. Peningkatan kunjungan wisatawan, dan D. Pemandangan eksotis Gunung Bromo. Jadi poin yang benar adalah yang B. Penawaran paket wisata erupsi Gunung Bromo. Nah, sudah kita lihat di sini pada kalimat pertama ya, pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Nah, kita ambil dari kalimat pertama pada paragraf tersebut. Lanjut untuk nomor 6. Perhatikan kedua teks berikut. Nah, jadi di sini ada disajikan dua teks. Yang teks pertama ada paragraf tentang Pantai Mojopahit, dan yang teks kedua ada nama Tari Gambyong. Nah, coba kita lihat bersama anak-anak ya. Nah, Pantai Mojopahit terdiri atas 2 paragraf dan Tari Gambyong terdiri dari 2 paragraf juga. Bisa dilihat, dibaca. Nah, langsung saja ke kunci jawabannya. Untuk nomor 6, perbedaan teks 1 dan teks 2 tersebut adalah A. Topik utama yang dideskripsikan, yaitu teks 1 Pantai Mojopahit, teks 2 Tari Gambyong. Perincian isinya, teks 1 pemandangan pantai, tebing di kanan kiri pantai, pengunjung, keindahan matahari terbenam. Teks 2 waktu pementasan, koreografi Tari Gambyong. Yang B, topik utama yang dideskripsikan, teks 1 tentang keindahan Pantai Mojopahit, dan teks 2 Tari Gambyong. Perincian isinya, teks 1 pemandangan pantai, pengunjung, permainan yang ada di pantai, keindahan matahari terbenam. Teks 2 penemu Tari Gambyong, gerakan Tari Gambyong. Yang C, topik utama yang dideskripsikan, teks 1 Pantai Mojopahit dan teks 2 Tari Gambyong. Perincian isinya, teks 1 itu keindahan Pantai Mojopahit ketika sore hari, teks 2 kelenturan Tari Gambyong. Yang D, topik utama yang dideskripsikan, teks 1 Pantai Mojopahit dan teks 2 Tari Gambyong. Perincian isinya, teks 1 alasan mengapa pantai ini sangat banyak pengunjungnya, teks 2 tujuan tari, gerakan Tari Gambyong. Nah, bisa kita lihat setelah kita membaca kedua teks tersebut, perbedaan yang sudah kita dapatkan yaitu berada di poin B.
yaitu tentang topik utama yang dideskripsikan. Teks 1 tentang keindahan pantai Mojopahit itu berisi pemandangan pantai, pengunjung, permainan yang ada di pantai, dan keindahan matahari terbenam. Lalu yang teks 2 itu dari paragraf itu berisi penemu tari gambyong dan gerakan bagaimana tari gambyong tersebut. Jadi di situ sudah dijelaskan mengenai topik yang sudah topik yang ada di pantai Mojopahit dan pada tari gambyong di situ ya anak-anak ya, bisa dilihat kembali. Jadi isinya B. Lanjut ke nomor 7. Nah, di sini ada paragraf yang mengandung unsur deskripsi umum. Nah, apa? Kita lihat yang A. Rumah makan Nyampleng terletak di sebelah selatan alun-alun Kota Malang. Rumah makan ini terkenal dengan masakan tradisionalnya. Nama rumah makan ini berasal dari bahasa Jawa yaitu nyamleng, yang berarti enak sekali. Sesuai dengan namanya, rumah makan ini menyediakan masakan Jawa dengan cita rasa tinggi. Bangunan rumah makan ini berarsitektur Jawa. Hampir semua peralatan dan ornamen di rumah makan ini berhiaskan dengan nuansa Jawa. Yang B. Memasuki rumah makan ini, kita disambut gapura bernuansa Jawa yang berdiri kokoh di pintu masuk. Di bagian depan rumah makan ini terpasang gapura yang indah bertuliskan huruf Jawa dengan warna alami. Begitu memasuki pintu utama, kita akan disambut ruangan yang sejuk dengan estetika tinggi. Lantai rumah makan ini terbuat dari kayu berwarna coklat tua. Dinding berwarna putih bersih. Yang C. Di dalam rumah makan ini diletakkan gamelan Jawa yang tertata rapi, lengkap dengan niaganya. Warna gamelan keemasan dengan bingkai kayu warna coklat gelap sangat antik dan menarik. Di samping gamelan ditata meja kursi antik dengan warna legam. Di pojok ruangan diletakkan lampu hias coklat dengan ornamen kuning keemasan. Yang D. Di bagian belakang terdapat kolam ikan nila. Warna merah yang mendominasi kolam nampak seperti kain indah yang sedang dimainkan seorang penari. Kolam itu tidak sangat luas, tetapi bersih. Di pinggir kolam dihias beragam bunga. Warna-warni bunga dengan semerbak wanginya menambah keasrian rumah makan ini. Nah, jadi di sini yang ditanyakan yaitu yang mengandung unsur deskripsi umum secara umum. Yang mana? Nah, yang A, yaitu rumah makan Nyampleng terletak di sebelah selatan alun-alun Kota Malang. Rumah makan ini terletak dengan terkenal dengan masakan tradisionalnya. Jadi dari poin A itu sudah mendeskripsikan secara umum. Nah, kalau yang B, C, D itu khususnya ada apa di dalam rumah makan Nyampleng itu. Yang B itu dia menceritakan bagaimana saat kita memasuki rumah makan itu kita disambut dengan gapura bernuansa Jawa. Terus yang C, bagaimana kondisi peletakan barang-barang di rumah makan Nyampleng itu ditata secara rapi dan lengkap dengan gamelan-gamelannya. Dan yang D itu dia menceritakan ada kolam ikan yang pinggirnya dihiasi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni dan semerbak baunya seperti itu. Jadi yang B, C, D itu merupakan detail-detailnya. Jadi deskripsi khusus. Jadi deskripsi itu ada umum dan khusus. Umum itu yang kita jelaskan secara luasnya, dan yang khusus itu secara detail-detailnya seperti itu. Lanjut nomor
8. Taman Putro Pang terletak di wilayah kompleks Istana Sultan Aceh di Banda Aceh. Bagian untuk menjalankan pemerintahannya. Di taman tersebut terdapat sebuah bangunan unik bernama Gunongan. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Melihat, B. Mengenang, C. Merasa, D. Membayangkan. Nah, jadi kata apa anak-anak yang cocok untuk melengkapi titik-titik pada paragraf tersebut? Apa? Pada kalimat tersebut. Benar, yang C. Merasa. Nah, coba kita masukkan kata merasa. Taman ini dibuat agar sang permaisuri tidak pernah merasa kesepian ketika ditinggal oleh sultan. Bagus, lanjut. Nomor 9. Rumah makan ini terkenal dengan masakan tradisionalnya. Kata terkenal pada kalimat tersebut bermakna. Nah, jadi apa makna kata terkenal pada kalimat di atas? Apa? A. Paling, B. Mempunyai, C. Menyerupai, dan D. Banyak. Makna kata terkenal. Ya, A. Paling. Coba kita ganti dengan kata paling. Rumah makan ini paling terkenal dengan masakan tradisionalnya. Jadi maksud dari kata terkenal itu adalah paling terkenal dengan masakan tradisionalnya. Ya, jadi tadi rumah makan Nyamleng tadi itu paling terkenalnya karena masakan tradisionalnya, masakan Jawanya seperti itu ya. Jadi kita yang paling yang A. Lanjut ke nomor 10. Kalimat 1. Memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. 2. Angin lembut terasa mengelus kulit. 3. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. 4. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah mempesona. 5. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Nah, dari kutipan teks di atas yang termasuk majas personifikasi adalah, nah kemarin kita sebelum mengerjakan soal evaluasi, Ibu sudah memberikan materi mengenai majas personifikasi. Majas personifikasi itu apa anak-anak? Nah, ya, majas personifikasi yaitu majas yang seakan-akan hidup seperti manusia. Nah, contohnya daun nyiur melambai-lambai gitu. Bulan di langit tersenyum melihat kita gitu. Jadi kalau kita ketahui yang melambai-lambai itu hanya bisa dilakukan oleh manusia, makhluk yang hidup. Terus tadi bulan tersenyum kepada kita. Padahal yang hanya bisa tersenyum itu bisa dilakukan hanya manusia kayak gitu. Jadi bisa dibedakan ya. Majas personifikasi itu adalah benda-benda yang dianggap seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, jadi di mana dari kalimat nomor 1 sampai 5 itu yang kita anggap seperti seolah-olah seperti manusia? Yang mana? Ya, yang kalimat 1 dan 2, yang A. Jadi poin A. Coba kita lihat yang mana yang seolah-olah seperti manusia. Kalimat 1. Memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Nah, yang bisa menyambut dengan yang lembut dan itu hanya bisa
yang dilakukan oleh manusia. Ya, kita disambut angin. Ya, yang kedua, angin lembut terasa mengelus kulit. Nah, jadi angin lembut terasa mengelus kulit. Jadi, yang mana? Ya, angin lembut. Ya, angin lembut itu mengembus kulit. Jadi, yang bisa merasakan kulit lembut itu hanya manusia ya. Angin lembut terasa mengelus kulit. Gitu ya. Yang angin lembut terasa mengelus kulit. Yang bisa mengelus kulit hanya manusia yang bisa mengelus kulit ya, gitu. Yang tadi yang A, yang A jawabannya 1 dan 2. Jadi kalimat 1 yaitu yang disambut, yang menyambut itu manusia, terus yang mengelus juga manusia. Jadi seolah-olah angin itu diibaratkan seperti manusia yang hidup. Seperti itu ya, anak-anak. Lanjut nomor 11. Kelas 7F sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Mereka kompak membersihkan kelasnya bersama-sama. Setiap hari mereka bergantian membersihkan kelas. Tidak heran kalau kelas mereka menjadi kelas terbersih tahun ini. Kalimat perincian pada teks deskripsi di atas terdapat pada kalimat mana? Perincian. A pertama, B kedua, C ketiga, dan D keempat. Ya, benar. Kalimat perincian pada paragraf kalimat nomor 11 yaitu terdapat pada poin A pertama. Yang mana coba kita lihat perinciannya? Ya, sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Jadi kalimat pada kalimat pertama itu berisi perincian karena dijelaskan secara rinci bagaimana kelas 7F itu sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Ya, seperti itu. Jadi dijelaskan secara rinci. Poinnya poin A. Terus nomor 12. Kalimat 1. Pasar Terapung adalah pasar tradisional yang ada di Banjarmasin. Poin 2. Para pedagang berjualan di sungai dengan menggunakan perahu. 3. Macam-macam yang mereka jual ada makanan, sayur, buah, ikan, dan kebutuhan lainnya. 4. Deretan perahu yang saling berdempetan dan aneka jualan yang terlihat berwarna-warni di pagi hari sangat mempesona. 5. Keunikan pasar Terapung banyak memukau wisatawan lokal maupun luar yang melihat atau berbelanja di pasar Terapung. Baik, lanjut. Nah, yang ditanyakan yaitu kata bersinonim pada teks deskriptif di atas terdapat pada kalimat nomor berapa? Yang A 1 dan 2, yang B 2 dan 3, C 3 dan 4, dan D 4 dan 5. Coba kita lihat kata bersinonim. Kita lihat lagi teksnya, kata bersinonim. Mana kira-kira teks yang mengandung kata bersinonim? Ya, yang D. D itu 4 dan 5. Coba kita lihat bersinonim yang mana yang dari kalimat 4. Deretan perahu yang saling berdempetan dan aneka jualan yang terlihat berwarna-warni di pagi hari sangat mempesona. Yang mana yang termasuk sinonim?
Nah, yang mana anak? Nah, jadi dari kalimat 4 itu kata bersinonimnya pada deretan dan berdempetan. Jadi deretan dan berdempetan itu sinonim ya anak-anak ya, saling berdempetan dan deretan itu sama-sama ya, itu bersinonim. Terus yang kelima pada mana? Pada kata keunikan dan memukau. Jadi sama-sama indah untuk dilihat. Itu sinonimnya. Jadi jawabannya yaitu yang D. Yang D, nomor 13. Penggunaan awalan me, n yang tepat terdapat dalam kalimat titik-titik. A. Tarian yang dibawakan anak-anak kelas 7G itu sangat mempesona. B. Nilai pelajaran bahasa Indonesia kelas 7F semester 1 menurun sekali. C. Siswa kelas 7E tidak ada yang saling mempengaruhi berbuat yang tidak baik. Yang D. Sebagai pelajar yang baik, kita harus menturuti apa yang dinasihatkan guru. Jadi yang mana anak-anak? Awalan mo n yang tepat. Nah, B, benar. Jadi pada kata menurun, ya, awalan mo dan akhiran n, ya. Menurun. Jadi dari B. Kalau untuk yang poin A, coba kita lihat, mempesona, awalan mom ya, awalan mo tapi tidak berakhiran n. Terus yang C, awalannya mom tidak diakhiri n. Terus yang poin D, awalan mo tetapi tidak diakhiri dengan n. Ya, gitu. Jadi yang benar adalah B. Kata menurun, awalan mo dengan akhiran n, ya, awalan mo. Nomor 14. Penggunaan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan pada materi struktur dan unsur kebahasaan ya, itu terdapat kata depan juga. Preposisi ya, sudah dipelajari kan? Nah, sekarang pada nomor 14 ini poin yang benar ada di mana, anak-anak? Ya, yang B. Sungai Barito adalah sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, jadi di mana? Di sini kata depannya? Ya, benar, di Kalimantan Selatan. Diikuti kata tempat, ya, itu di spasi, tidak digabung. Bagus. Jadi yang B. Coba kita lihat di poin A. Orang-orang ramai berjualan menggunakan perahu. Tidak ada kata depannya ya. Yang C, tarian Dayak itu menarik perhatian para wisatawan. Tidak ada kata depannya ya. Nomor yang poin D, terdengar suara riuh ketika drama itu selesai dipentaskan. Tidak ada kata depannya. Jadi pentaskan, jadi yang benar adalah B. Di Kalimantan Selatan diikuti nama provinsi atau tempat ya. Misalnya di sekolah, di rumah sakit itu harus penulisannya harus dipisah ya, di spasi. Nomor 15. Setiap penari profesional pada saat berlomba pasti menggunakan metode secara konsekuen. Berbeda dengan yang amateran. Perbaikan kata profesional, metode, konsekuen, amateran
Dalam kalimat tersebut yang tepat adalah yang mana anak-anak? Apakah yang A, profesional, metode, konsekuen, amatiran? Yang B, profesional, metode, konsekuen, amatiran? Yang C, profesional, metode, konsekuen, amatiran. Dan yang D, profesional, metode, konsekuen, amatir. Ya, nah yang mana anak-anak? Ya, yang C. Coba kita lihat. Kata profesional itu yang tepat sesuai KBBI itu yang penulisannya yang profesional, ya. Jadi sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu penulisan profesional itu yang benar adalah profesional, ya. Terus coba kita lihat lagi, kata metode itu belum kata baku, ya. Jadi yang baku itu yang benar penulisannya menjadi metode. Kemudian kata konsekuen, nah itu belum baku, jadi dibagukan lagi atau dibenarkan menjadi konsekuen, tidak pakai w ya anak-anak ya, jadi penulisannya konsekuen. Nah kalau masih ada yang salah penulisannya pakai w itu belum kata baku, jadi tidak pakai w, ya. Lanjut kata terakhir yaitu amatiran. Nah, jadi dibenarkan menjadi amatiran, ya. Itu jawabannya yang C. Bagus. Nah, dari sini kita sudah membahas sampai 5. Ibu akan jelaskan kembali. Ya udah, mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Mohon dibaca-baca kembali dan dipahami kembali, ya. Diulang-ulang kembali. Jangan lupa dicatat, ya. Dicatat untuk poin-poin yang sudah Ibu bahas. Ya, mungkin itu dulu anak-anak. Ibu akhiri pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, ya. Mohon maafkan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.